sini saya akan memperkenalkan, saya adalah guru agama di SD Negeri 173629 Simanalese, sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2025 di LPTK IAKN Terutung. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya ingin melaksanakan uji kinerja di kelas 4 dengan materi pembelajaran melayani dengan segenap hati. Terima kasih, selamat menyaksikan. Shalom semuanya. Shalom, Bu. Shalom anak-anak. Shalom, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita ke pelajaran, ada baiknya kita bernyanyi. Apa lagu kita? Di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di gereja senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya dari salah satu seorang dari siswa kami memimpin kita dalam doa. Apakah yang bertata dan surga menuju kami mengucapkan aku kebenaran Tuhan mendapat pada ini kami menulis pelajaran dan hari Indra kami Tuhan dan begitu juga kepada Bapak Guru kami dan memberikan sedikit banyak umur kedatangan agar mereka bisa mengajarkan setiap hari dan begitu juga dengan orang tua kami dan memberikan sedikit banyak umur kesehatan agar mereka bisa mengajarkan setiap hari dan juga kami memberikan sedikit banyak amin. Oke, kita ke materi. Kita absen dulu ya. Ya, Bu. Dulu. Yang Ibu panggil itu yang menjawab ya. Ya, Bu. Oke. Dan Hadir, Bu. Enrico, Hadir, Bu. April, Hadir, Bu. Martin, Hadir, Bu. Nica, Hadir, Bu. Irfan, Hadir, Bu. Ando, Hadir, Bu. Desi, Hadir, Bu. Nisa, Hadir, Bu. Hani, Hadir, Bu. Neldi, Hadir, Bu. Peri, Hadir, Bu. Menrido, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Togu, Hadir, Bu. Samuel, Hadir, Bu. dan Kesti. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Semua sehat? Terima kasih. Oke, kita akan masuk ke materi kita, yaitu pelajaran 8 tentang apa? Melayani dengan sepenuh hati. Oke, melayani dengan sepenuh hati. Sebelum kita ke materi ini, minggu lalu materi kita apa? Ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Mempersembahkan diri kepada Ibadah sejati itu adalah apa? Ibadah yang mempersembahkan seluruh tubuh kita untuk memuliakan Kristus. Ibadah sejati itu untuk mempersembahkan tubuh untuk memuliakan Kristus. Oke, itulah tentang itu. Sekarang kita masuk ke pelajaran 8, yaitu melayani dengan sepenuh hati. Oke, melayani dengan sepenuh hati. Nah, Ibu menjelaskan apa tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama, siswa mampu menyimpulkan arti dasar melayani. Yang kedua, menceritakan pengalaman dan tantangan melayani di sekolah dan di gereja. Yang ketiga, membuktikan rasa syukur, ikut terlibat dalam berbagai pelayanan baik di sekolah maupun di gereja. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang melayani. Oke, kita ayo ini dijawab arti melayani. Kira-kira apa arti melayani? Mempersiapkan tubuh mengasihi
berbuat baik, saling menolong, saling menolong, menghargai, menghargai. Udah tadi, apa lagi? disiplin, Disiplin. Melayani itu apa? menghormati, Melayani apa? Berbuat baik, menghargai, saling berbagi, saling menolong. Kira-kira siapa saja yang dapat melayani? Semua orang, bukan hanya pendeta, bukan hanya sintua, tapi semua bisa melayani. Kira-kira kapan dapat dilayani? Melayani? Kapan dapat melayani? kapan saja, Kapan saja bisa melayani, bukan hanya hari Minggu ya kan? Ya, Bu. Melayani. Di mana dapat melayani? di rumah, di sekolah, di gereja, dan di masyarakat. Di rumah, di sekolah, di gereja, dan juga di mana? Di mana dapat melayani? Di rumah, di sekolah, di gereja, dan di masyarakat. Di rumah, di sekolah, di gereja, dan juga di mana? Masyarakat. Mengapa harus melayani? Supaya mencerminkan kasih Kristus. Supaya mencerminkan kasih Kristus. Iya, kenapa harus melayani? Supaya kita dapat mengetahui bagaimana kasih Allah itu. Supaya kita tahu bagaimana mengasihi orang lain. Oke, bagaimana cara kita melayani di sekolah ataupun di rumah? Di sekolah bagaimana caranya? Saling berbagi. Saling berbagi, hidup rukun. Membantu. Itu di rumah hidup rukun. Bapak Ibu guru. Iya, apa lagi? Membantu teman yang kesulitan belajar. Membantu teman, apa lagi? Saling berbagi. Saling berbagi, menghormati. Iya, di sekolah itu, di sekolah, pelayanan yang dilakukan di sekolah, yaitu apa? Yang pertama, Membantu teman yang kesulitan belajar. Membersihkan ruang kelas. Membantu guru membagikan buku. Membantu teman yang kesulitan belajar. ya inilah yang kita lakukan pelayanan di mana? Di sekolah. Itu pelayanan yang dilakukan di sekolah. Ini pelayanan di gereja, mau ngapain? Membantu membersihkan gereja. Petugas kebaktian di gereja. Petugas kebaktian di gereja ini contohnya apa? Menyapu rumah. Kebaktian, petugas kebaktian di gereja. Menyapu gereja. Memimpin doa. Doa. Apalagi? Mau membawakan gembala. Ya itulah kalau dikatakan petugas kebaktian gereja. Lagi, satu lagi. Bergabung dalam kegiatan persekutuan seperti Koher yang lainnya. Kalau ada kos remaja untuk remaja, kalau untuk kalian kos sekolah Minggu. Oke, itulah pelayanan yang dilakukan di sekolah dan juga di gereja. Oke. Nah, sekarang kita pergi pengertian melayani. Semua membaca. Memberikan yang terbaik dalam setiap tugas dan kegiatan yang diberikan karena Allah lebih dulu melayani umatnya. Pengertian melayani yaitu memberikan yang terbaik dalam setiap tugas dan kegiatan yang diberikan karena Allah sudah lebih dahulu melayani umatnya, yaitu kita manusia ciptaan Allah. Nah, yang pertama Melayani adalah bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. oke, bentuk melayani itu bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Contohnya ungkapan syukur ini bagaimana? Berdoa. Berdoa dengan mengucapkan terima Terima kasih. Kenapa kamu mengucapkan terima kasih? Karena masih diberikan Kesehatan. nafas kehidupan. Oke. Nah, ini yang kedua.
tua. Nah, mau berbagi dengan adik. Oke, di sekolah. Dengan melayani dan Tadi membersihkan pekarangan sekolah. Membersihkan kelas. Mau berbagi, mau membersihkan kelas. Dengan guru Dengan mendengarkan guru. Baru di gereja. Tadi ikut apa? Tugas membersihkan gereja. Ikut dalam membawakan doa. Oke, di masyarakat. Menghadiri orang sakit. Dan menghormati. Iya, semua itulah yang dilakukan di masyarakat. Yang ketiga, Tugas panggilan gereja yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. iya, tiga itu tugas gereja: bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kalau bersekutu itu mendoakan, ya, menunggu. Kalau bersaksi bisa bersaksi apa yang dialami dalam kehidupannya. Apa mujizat Tuhan yang luar biasa yang dan inilah pelajaran kita sekarang, yaitu melayani. Melayani ini adalah apa? Mau berbagi, mau mengorbankan diri, mau apa? Merendahkan diri untuk orang lain. Itulah pengertian dari apa? Melayani. Nah, yang keempat, Melayani segenap hati, melayani terpaksa. Oke, melayani ada dua, yaitu melayani dengan segenap hati. Apa ini kalau dikatakan melayani tanpa tanda? Ikhlas berbagi. Ikhlas untuk berbagi. Menolong teman dengan tidak meminta imbalan. Iya, menolong teman tidak mengharap imbalan. Apalagi? Menolong teman dengan tidak bersungguh-sungguh. Iya, tidak bersungguh-sungguh dengan keikhlasan. Keikhlasan. Melayani terpaksa ini bagaimana? Ikhlas untuk berbagi. Melayani terpaksa. Tidak ikhlas Iya, mau berbagi. bersungguh-sungguh untuk menolong orang lain. Mau marah-marah, muka marah. Iya, tanya mukanya bagaimana? Marah. Iya, itulah kalau katakan melayani dengan Terpaksa. Oke. Mencermati cerita Alkitab, kita baca dari Matius 20 ayat 26 sampai 28 dan Kisah para Rasul 9 dan Kisah para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. oke, silakan dibuka Alkitabnya, silakan dibaca. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayananmu, dan barang siapa ingin menjadi tertukan di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi Oke, orang. lanjut Kisah Para Rasul. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana, dan dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatnya seorang bernama Aeneas, telah 8 tahun terbaring di tempat tidurnya karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Oke, lanjut. Aeneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bariskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik. Oke, nah penjelasan dari Matius 20 ayat 26 sampai 28 itu Yesus mengajarkan konsep kepemimpinan yang melayani yang sangat kontras dengan pandangan dunia tentang kekuasaan. Nah, dikatakan di sana dari kedua ayat tersebut menekankan bahwa melayani adalah inti kehidupan orang Kristen. Inti kehidupan orang Kristen. Siapa orang Kristen ini? Kita, ya kan? Nah, baik Yesus sendiri maupun para murid-muridnya. Nah, memberi teladan bahwa pelayan yang tulus baik melalui perkataan maupun tindakan kasih nyata adalah cara kita memuliakan Tuhan
dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, itulah kesimpulan dari Matius 20 ayat 26 sampai 28 dan Kisah Rasul 9 ayat 32 sampai 45. Nah, oke, sekarang kita akan menyimak video. Silakan diperhatikan.เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก Ibu akan membagikan tugas kelompok. Simak dari video tadi ya. Ya, Bu. Ada ini tugas kelompok. Oke, silakan dikerjakan per kelompok ya. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Silakan, silakan. Oke, semua sudah siap? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Untuk mempresentasikannya ke depan, karena semua sudah siap, kita maju dulu. Kita buat dari kelompok 1. Semua maju ke depan. Oke, maju ke depan. Tuliskan 5 contoh pelayanan yang kau melakukan dengan terpaksa. 1. Menolong teman dengan meminta imbalan. 2. Membagi dengan tidak ikhlas. 3. Berbagi dengan berat hati. 4. Tidak ikhlas berbagi barang. 5. Tidak mau meminta barang. Oke. Lanjut. Tuliskan 5 contoh pelayanan yang kau lakukan dengan sepenuh hati. Dengarkan ya, dan 1. dibacakan temannya. Menolong teman dengan tidak meminta imbalan. 2. Ikhlas untuk berbagi. 3. Menghargai dengan sungguh-sungguh. 4. Berbagi dengan sepenuh hati. 5. Menghargai. Tuliskan 5 hal yang kamu dapat dari video yang telah ditayangkan. 1. Mau berbagi. 2. Mau menghargai. 3. Mau menolong. 4. Mau menghormati. 5. Serta mengasihi. Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Ya, kita undang kembali lagi dari kelompok 3. Dengarkan ya yang dipresentasikan kelompok kawannya ya.
Tuliskan 5 contoh pelayanan yang kamu lakukan dengan terpaksa. Menolong teman dalam meminta imbalan, membantu dengan tidak ikhlas, membantu mengasihi buku dengan bersungut-sungut, tidak membantu, membiarkan dia di situ. Tuliskan 5 contoh pelayanan yang kamu lakukan dengan sepenuh hati. 1. Beribadah, berdoa dengan ikhlas, tertib beribadah, membaca Alkitab dengan ikhlas, menyambut guru sekolah minggu. 3. Tuliskan 5 hal yang kamu dapat dari video yang telah ditayangkan. Mau berbagi, mau menghargai, mau menolong, mau menghormati, mau suka mengasihi. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Dan kelompok terakhir, kelompok 5. Dengarkan hasil diskusi temannya ya. Tuliskan 5 contoh pelayanan yang kamu lakukan dengan terpaksa. Menolong teman-teman meminta imbalan, membantu teman dengan tidak ikhlas, berbagi dengan berat hati, tidak ikhlas berbagi barang, tidak mau memberikan barang. 2. Tuliskan 5 contoh pelayanan yang kamu lakukan dengan sepenuh hati. 1. Menolong teman dengan tidak meminta imbalan. 2. Ikhlas untuk berbagi. 3. Menghargai dengan sungguh-sungguh. 4. Berbagi dengan sepenuh hati. 5. Menghargai. Tuliskan 5 hal yang kamu dapat dari video yang telah ditayangkan. 1. Mau berbagi. 2. Mau menghargai. 3. Mau menolong. 4. Mau menghormati. 5. Suka mengasihi. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, dari semua kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, sekarang dikumpul. Oke, sebelum ibu menyimpulkan hasil dari kerja kelompoknya, ibu akan berikan tugas mandiri. Nah, sambil dikerjakan, itu dikerjakan sendiri ya, bukan kelompok seperti tadi. Itu tugas mandiri. Tulis nama dan kerjakan ya. Tulis nama. Kerjakan dengan baik. Oke. Tentang diskusi tadi, tentang diskusi kalian yaitu tentang melayani. Oke. Nah, rangkuman. Melayani adalah tindakan memberi bantuan, dukungan atau memenuhi kebutuhan orang lain dengan sikap tulus, penuh perhatian, dan tanpa pamrih. Nah, tadi kita bahas sebelumnya ada itu melayani dengan senang hati atau dengan ikhlas, dan ada melayani dengan terpaksa. Nah, di sini melayani itu memberi bantuan, dukungan atau memenuhi kebutuhan orang lain dengan sikap bagaimana? Harus dengan sikap tulus, perhatian, dan tanpa pamrih. Melayani dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti di lingkungan kerja, baru di keluarga, di masyarakat maupun kegiatan
kerja di kantor, kerja di sekolah seperti para bapak ibu guru, bisa juga melayani. Nah, baru di keluarga yang melayani itu siapa? Bukan hanya bapak atau ibu, anak juga harus bisa melayani di masyarakat. Yaitu bisa itu kita lakukan bukan hanya orang tua, hanya mengikuti apa contoh pertanyaan lingkungan, bukan. Kita juga harus bisa bagaimana menjemput teman yang sedang menjualkan teman, oke? Nah, di masyarakat adat maupun kegiatan keagamaan, contohnya kegiatan keagamaan ini ada kebaktian di gereja, kita harus mengikuti. Kalau bisa kita ikut membawa apa? Membawa apa? Ujian. Memimpin apa? Doa. Oke. Nah, inti dari pelayanan itu adalah kepedulian terhadap orang lain dan keinginan untuk memberikan yang terbaik demi kebaikan bersama. Nah, inilah inti dari pelayanan, yaitu kepedulian terhadap orang lain dan keinginan untuk memberikan yang apa? Yang terbaik. Memberikan yang terbaik untuk orang lain demi apa? Kebaikan bersama. Jangan berikan yang setengah baik, jangan berikan yang buruk, tetapi berikan yang terbaik. Inti dari pelayanan, sekali lagi katakan, inti dari pelayanan adalah kepedulian terhadap orang lain dan keinginan untuk memberikan yang terbaik demi kebaikan bersama. Kebaikan bersama. Oke, sampai di sana. Karena kalian sudah mulai kurang semangat, kita akan ice breaking dulu ya. Berdoa tadi. Mari berdoa. Doakan yang kita dalam kerjaan surga, puji dan syukur atas kehadiran-Nya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami memasuki ke kelas kami masing-masing. Lindungilah kami di kelas kami masing-masing. Dan para bapak ibu guru kami, berilah mereka rezeki panjang umur, agar mereka bisa mengajari kami setiap hari. Dan kedua orang tua kami, berilah mereka rezeki panjang umur, agar mereka bisa memenuhi kebutuhan kami setiap hari. Dan kami mau pulang, lindungi kami di perjalanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian dan terima kasih untuk anak kami. Selamat pagi.